Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana saham-saham teknologi hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan sejalan dengan rilis kinerja negatif sejumlah emiten teknologi sampai dengan akhir kuartal ketiga 2022. Lantas bagaimana rekomendasi untuk saham teknologi saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Di tengah para pelaku pasar yang masih fokus dengan sinyal kenaikan suku bunga dari pejabat elit The Fed, untuk periode Desember nanti, indeks harga saham gabungan terapresiasi sebesar 0,13% ke level 7.072,55 di sesi pertama perdagangan hari ini. Namun, indeks sektor teknologi justru menjadi anomali dengan mencatat penurunan sektoral terbesar, yakni 12%. Penurunan indeks teknologi terutama diakibatkan oleh jatuhnya saham berbobot besar di sektor ini, yakni PT Goto Gojek Tokopedia yang menutup sesi 1 perdagangan hari ini dengan pelemahan 6,67%, di mana sepanjang sesi 1, saham berkode Goto ini terus-menerus berada di zona merah. Saham Goto saat ini tertekan oleh rilis kinerja perseroan yang mencatat posisi negatif di sisi bottom line. Dalam hal ini, Goto mencatat kenaikan kerugian bersih, meski pendapatan sepanjang 9 bulan pertama 2022 mencapai 7,96 triliun rupiah atau naik 134% secara tahunan. Namun kenaikan pendapatan ini tergerus oleh beban keuangan yang mencapai 30,72 triliun rupiah. Hal itu menjadikan rugi bersih Goto naik 75,49% secara tahunan menjadi 20,32 triliun rupiah. Emiten teknologi lainnya berskala besar yakni PT Bukalapak.com juga masih dibayangi kerugian sampai dengan akhir kuartal 3 lalu, di mana meski emiten berkode saham Buka ini mencetak laba bersih 3,62 triliun rupiah, namun laba tersebut didapat dari laba investasi yang belum dan sudah terrealisasi sebesar 5,13 triliun rupiah dari investasi di saham PT Alobank Tbk. Sehingga jika mengabaikan nilai investasi di emiten berkode saham BHBHI ini, maka Bukalapak masih mencatat rugi usaha sebesar 1,59 triliun rupiah per akhir kuartal 3 2022. Nilai kerugian ini meningkat 31,3% dari periode yang sama tahun lalu, yakni 1,21 triliun rupiah. Tekanan pada kinerja sektor teknologi nyatanya juga berdampak negatif pada pergerakan indeks sektor teknologi. Hal itu ditunjukkan oleh kinerja IDX Teknologi yang masih anjlok 24,89% secara year to date dan menjadi indeks dengan penurunan terbesar Bursa Efek Indonesia. Sejalan dengan hal itu, saham Goto dalam 6 bulan hingga kemarin turun 15,32%. Sementara saham Buka turun 30,23% sejak awal tahun lalu. Head of Research FAC Sekuritas Wisnu Prambudi dalam program Power Breakfast pagi ini mengatakan, jika investor ingin berinvestasi dalam jangka panjang, maka ia merekomendasikan untuk mempertahankan saham teknologi yang dimiliki. Kami rasa memang strateginya berbeda-beda. Kalau memang tujuannya memang untuk jangka panjang, kami rasa bisa di hold dulu misalkan ya, nilai dananya tidak terlalu besar, bisa di hold dulu. Baru ketika mulai menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan kinerja, bisa dilakukan averaging ya. Seperti kita lihat misalkan Amazon ya, Amazon ketika IPO itu mereka butuh 7-8 tahun untuk menghasilkan laba bersih. Sementara itu, Research and Consulting Manager Infovesta Nicodemus Kristiantoro menilai jika mengacu pada pengalaman maka perusahaan teknologi yang mencatatkan kerugian butuh waktu yang lama untuk memperbaiki kinerjanya. Dan pada tahun ini, tren kenaikan suku bunga juga menambah potensi resiko untuk emiten teknologi. Berbagai sumber IDX Channel.